Halo teman-teman otomotif di Indonesia, dan halo juga untuk para pecinta Mitsubishi dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya Joko Mariadi, Marketing Konsultan di Mitsubishi PT Sunstar Motor Kartasura. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara mudah untuk kredit mobil Mitsubishi. Apa saja tipsnya, apa persyaratannya, dan hal apa yang bisa menjadikan kredit mobil itu ditolak? Mari sebelum kita simak video ini, jangan lupa untuk klik like dan subscribe di GM Channel. Terima kasih ya teman-teman untuk klik like dan subscribe di GM Channel. Pembelian mobil Mitsubishi dibagi menjadi dua ya teman-teman. Jadi satu pembelian cash dan yang kedua adalah pembelian kredit. Untuk Mitsubishi sendiri, untuk pembelian kredit bekerja sama dengan hampir semua finance yang ada di Indonesia teman-teman. Ada BCA Finance, BRI Finance, Adira Finance, Auto Finance, Divostar Finance, CYB Niaga Finance, Kelipan Finance, Mandiri Tunas Finance, Mandiri Utama Finance, dan masih banyak lagi finance yang bekerja sama dengan Mitsubishi. Tentunya setiap finance juga mempunyai program tersendiri yang akan membuat teman-teman menjadi lebih tertarik lagi untuk melakukan pembelian dari finance mereka. Untuk aplikasi pengajuan kredit di semua finance hampir rata-rata sama ya teman-teman. Dan ini nanti akan saya kupas satu persatu persyaratan wajib untuk pengajuan aplikasi kreditnya teman-teman. Nomor satu ada KTP suami istri ya teman-teman. KTP-nya KTP elektronik, dan bagi teman-teman yang berstatus single, janda ataupun duda, bisa pengajuan tunggal teman-teman. Jadi KTP-nya cuma satu saja. Untuk syarat yang kedua yakni KK teman-teman. Jadi model KK yang terbaru itu cuma lembaran HVS itu, cuma yang sekarang ada barcode-nya teman-teman. Syarat wajib yang ketiga NPWP. NPWP adalah identitas wajib pajak yang wajib dimiliki setiap warga negara yang berpenghasilan di atas rata-rata orang kebanyakan teman-teman. Jadi NPWP untuk kredit mobil memang diperlukan ya teman-teman, karena kan memang berpenghasilan menengah ke atas. Syarat yang berikutnya adalah PBB, pajak bumi dan bangunan. PBB ini juga wajib ada ya teman-teman, dikarenakan untuk mobil sebenarnya kan kebutuhan sekunder, kebutuhan primernya tetap rumah. Cuman memang ada di beberapa kasus bahwa rumah tinggal PBB-nya masih atas nama orang tua, seperti itu juga bisa tetap diajukan teman-teman. Persyaratan yang selanjutnya adalah rekening tabungan 3 bulan terakhir atau rekening koran 3 bulan terakhir ya teman-teman. Karena nanti isi tabungan atau isi dari rekening koran tersebut menggambarkan penghasilan dari pengaju kredit teman-teman. Jadi dalam rekening koran atau rekening tabungan 3 bulan terakhir dari pihak analisis kredit akan bisa menyimpulkan tentang penghasilannya dalam setiap bulannya teman-teman. Syarat yang selanjutnya untuk karyawan adalah slip gaji atau surat keterangan kerja, yang mana slip gaji juga dimasukkan ke dalam rekening yang sudah di print out kan tadi ya teman-teman, untuk mengetahui besaran penghasilan dan apakah mampu untuk mengangsur dengan nominal yang sudah disepakati. Dan untuk wirausaha atau wira swasta nanti ada surat keterangan usaha dan nomor induk berusaha, yang mana dalam nomor induk berusaha ini sudah ada TDB dan SIUP-nya ya teman-teman. Demikian tadi saya sampaikan untuk syarat kredit yang wajib harus ada ya teman-teman ketika teman-teman ingin mengajukan permohonan kredit untuk mobil di Mitsubishi.
Sebenarnya syarat pengajuan ini bukan hanya berlaku di Mitsubishi ya teman-teman. Apabila teman-teman ingin kredit untuk merek mobil lain pun nanti akan sama untuk syarat-syarat yang disiapkan. Untuk besaran DP-nya sendiri setiap finance mematok beda-beda ya teman-teman. Jadi ada yang bermain di DP ringan, DP rendah mulai dari 5%. Itu ada BRI Finance, ada Depostar Finance, Adira Finance, Auto Finance. Itu bisa mulai dari 5%, termasuk juga Mandiri Utama dan Mandiri Tunas Finance teman-teman. Dan ada beberapa kategori pekerjaan yang tidak bisa memakai DP minimal ya teman-teman. Jadi saya kasih contoh untuk TNI Polri, jaksa, hakim ataupun pengacara, biasanya mereka minimal DP-nya di 30%. Dan sekalian juga saya mau membahas tentang hal apa saja yang bisa membuat pengajuan kredit itu ditolak teman-teman. Yang pertama dilakukan oleh finance ketika data sudah masuk adalah BI checking ya teman-teman. BI checking sendiri adalah informasi yang berisi riwayat pelunasan kredit atau pinjaman salah seorang warga negara yang bisa diakses oleh semua bank. Jadi nanti sejarah atau riwayat history payment kreditnya dari setiap pengaju aplikasi itu nanti akan tercatat di situ semua ya teman-teman. Apakah ada keterlambatan hari, keterlambatan bulan atau sampai hilang dan lain sebagainya. Dan memang syarat yang wajib untuk pengaju aplikasi kredit mobil itu BI checkingnya bersih, atau andaikan dulu memang ada keterlambatan dan lain sebagainya itu sudah dilunasi ya teman-teman. Dan saya juga menyampaikan juga ya teman-teman bahwa terkadang kita nggak merasa punya pinjaman tapi BI checkingnya kena, itu biasanya di kartu kredit teman-teman. Jadi teman-teman pernah mengaktifkan kartu kredit walaupun tidak memakai, tapi itu kan nanti ada administrasi tahunannya. Nah itu ketika tidak dibayar maka di BI checkingnya nanti juga akan keluar. Dan juga untuk pinjaman online yang resmi itu juga nanti akan keluar ya teman-teman. Jadi walaupun nominalnya tidak banyak tapi itu berpengaruh juga nanti ketika kita mau mengajukan kredit mobil. Dan ketika BI checking ada kendala, tentunya untuk pengajuan aplikasi kredit tidak bisa dilanjutkan ya teman-teman. Terus hal kedua yang bisa menyebabkan pengajuan kredit ditolak adalah relaksasi atau restrukturisasi ya teman-teman. Jadi ketika pandemi kemarin itu kan memang banyak dari teman-teman yang mengajukan relaksasi ataupun restrukturisasi. Dan relaksasi ataupun restrukturisasi tadi juga akan berpengaruh ya teman-teman ketika kita mengajukan aplikasi kredit mobilnya. Apalagi kalau memang masih berjalan untuk relaksasi atau restrukturisasinya, dipastikan juga itu nanti akan ditolak ya teman-teman. Terus hal keempat yang bisa menyebabkan ditolaknya pengajuan aplikasi kredit mobil adalah karakter ya teman-teman. Karakter itu nanti ada karakter pembayaran yang bisa dibaca dari pemeriksaan BI checkingnya tadi ya teman-teman. Apakah memang pembayaran angsuran sering terlambat sampai lompat-lompat bulan, lompat tanggal dan sebagainya, itu termasuk karakter ya teman-teman. Dan bisa juga bad karakter, yang artinya memang karakter daripada customer itu kurang bagus teman-teman. Dalam arti kata dia agak temperamental, suka ngomong kasar dan merasa tidak membutuhkan ketika pengajuan kredit. Itu juga bisa menjadi alasan untuk sebuah aplikasi kredit itu ditolak ya teman-teman. Terus hal kelima yang bisa menyebabkan aplikasi kredit ditolak adalah cek lingkungan yang tidak baik teman-teman. Biasanya dari surveyor itu nanti akan mengadakan wawancara secara random ke tetangga sekitar atau mungkin ke pengurus RT ataupun RW sekitar ya teman-teman, untuk menanyakan tentang karakter daripada customer yang mengajukan aplikasi kredit tersebut.
Untuk hal keenam yang bisa menjadikan aplikasi kredit tersebut ditolak adalah kapasitas ya teman-teman. Kapasitas bisa berupa untuk aset fisik yang dimiliki ataupun kemampuan bayar angsuran teman-teman. Jadi kemungkinan ada pengaju kredit cuman rumahnya belum ada garasinya atau memang belum layak untuk mempunyai sebuah mobil, itu juga bisa menjadi bahan untuk penolakan teman-teman. Dan hal terakhir yang bisa menjadikan penolakan sebuah pengajuan aplikasi kredit adalah usia teman-teman. Dikarenakan juga setiap finance mereka mempunyai batas usia ketika lunas, memang agak berbeda ya teman-teman. Jadi tergantung setiap finance-nya sendiri-sendiri. Demikian tadi ya teman-teman, sudah saya sampaikan untuk persyaratan dan hal-hal yang bisa menyebabkan pengajuan kredit itu ditolak. Dikarenakan kredit mobil itu adalah jangka panjang ya teman-teman, jadi ada baiknya dari teman-teman juga sebelum memutuskan untuk mengambil kredit mobil mempertimbangkan segala sesuatunya secara lebih matang, agar supaya tidak berhenti di tengah jalan ataupun sampai terjadi unitnya ditarik ya teman-teman. Jadi rugi besar deh kalau sampai ditarik seperti itu. Mungkin cukup ya teman-teman yang saya sampaikan, dan apabila ada teman-teman yang masih belum jelas ingin mengkonsultasikan lagi, bisa langsung kontak ke nomor telepon atau WA saya, Joko Mariadi Mitsubishi Kartasura, di nomor 085725311063. Melayani semua konsultasi tentang rencana pembelian mobil Mitsubishi-nya teman-teman, spesifikasi produk, simulasi kredit, dan bahkan tukar tambah mobil lama teman-teman. Dan tak lupa mengingatkan ke teman-teman semua bahwa pandemi belum berakhir. Pakai masker kemanapun pergi, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun. Terima kasih, semoga kita semua dan Indonesia sehat selalu.